hanya satu simpang 4 yang ada di Kota Payakumbuh. Mengapa Kasda simpang 3, Parak Batong simpang 3, Simpang Benteng simpang 3? Karena dia mensakralkan Labuan Basilang satu-satunya simpang 4. Tapi keadaan sekarang kan yang bukit gini. Itulah pengembangan baru pada Tuan. Nah, jadi itulah Labuan Basilang dulu sejarah. Basilang kat. Seluk-beluk termasuk dalam sejarah Kota Payakumbuh. Kok iyo itu tanah adat atau kaum? Ma buktinya. Ada yang namanya ada 4 kepemilikan secara adat, ada 4 hak secara adat. 8 pasang pendirian nagari itu terbentuk, tentulah ada batas-batasnya secara walaupun dinamakan dengan Bari Balobeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi kita dengan Kusyah Bendi, produk demensia kreatif dari sudut Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Hadir Kusyah Bendi, jangan lupa para pemirsa, para penonton yang setia selalu mengikuti podcastnya Kusyah Bendi. Terima kasih. Hari ini kita akan bercerita tentang sedikit permasalahan-permasalahan. Tapi permasalahan yang di Kota Payakumbuh ini pasti akan berimbas kepada daerah-daerah lain. Dan pasti juga akan terjadi di daerah-daerah lain kalau menanganinya, menjalaninya tidak dengan sebaik-baiknya. Dan berbicara kita hari ini adalah tentang tanah ulayat, adalah kepemilikan bersama kaum, suku, atau nagari yang tidak bisa dimiliki secara pribadi, secara sembarangan. Fungsi sosial religius, tanah dianggap titipan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan, bukan semata-mata ekonomi. Pemuka adat, penghulu atau kepala adat berhak mengatur pemanfaatan, izin pakai serta penyelesaian sengketa dalam wilayah. Hari ini kita alhamdulillah kedatangan seorang tokoh, seorang nenek mama, yaitu Insinyur Anda Roza Putra, Datuk Patiah Baringe. Selamat sore pada Tua. Selamat sore. Beliau adalah Peti Bunian Adat untuk Nagari Koto Nanggadang, pemangku adat suku Bodi, dan pernah menjabat Ketua KAN Koto Nanggadang periode 2006 baleh 2021. Oh, habis itu apa tangguh habis itu ya. Iya. Hari ini pada Tua kita melihat terjadinya tanah-tanah, harta-harta pusako yang terjadi baik secara persukuan, baik secara adat, hubungan kaum maupun nagari, ini sering terjadi. Tentu mengulas ini, tentu kita melihat secara utuhnya dulu Kota Payakumbuh. Karena kita berada di Kota Payakumbuh, tentu kita harus mengetahui dulu seluk-beluk, termasuk dalam sejarah Kota Payakumbuh. Pemisahan Kota Payakumbuh dari Kabupaten 50 Kota yang diresmikan pada tanggal 17 Desember 1970 didasari kebutuhan untuk mempercepat pembangunan, mengoptimalkan pelayanan publik, dan menata pusat ekonomi daerah seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan penduduk di wilayah yang sebelumnya menjadi pusat kota kabupaten. Terjadinya pemisahan ini sebagaimana sejarah menentukan batas wilayah, batas-batas milik adat, dan pemerintahan. Sejauh ini pada tu, kalau kita cerita Payakumbuh pada tu, kami tentu anak kemenakan pasti banyak nani duit di Payakumbuh pada tu ingin tahu sejarah. Bagaimana betul sejarah Kota Payakumbuh pada tu? Terus dari pemisahan dari kota menjadi kabupaten, tentu ada batas wilayah, batas adat, dan batas pemerintahan. Silakan pada tu. Terima kasih. Pertama-tama ambo dari nenek mama Nagari Kota Nanggadang. Pertama tentu ambo memperkenalkan diri lah dulu. Ya, silakan pada Tua. Memperkenalkan diri. Nama ambo Insinyur Anda Roza Putra, Bagala Datuk Patiah Baringe. Dalam hal ini di Nagari Kota Nanggadang itu punya 4 suku Godang. Sampai suku Gadang. Sampai suku Godang yang mempunyai fungsi masing-masing. Ya. Ada namanya suku 9 Ompek Parompe, itu adalah raja adat. Suku 9 sampai Perompe raja adat. Raja adat. Kemudian Limonan 7 5 dan 7 adalah raja ibadat. raja ibadat.
Dan kemudian suku Ompek Niniak, pemuncak adat. Pemuncak adat. Dan suku Bodi Caniago, Piti Bunian adat. Peti Bunian adat. Nah, dalam hal ikoko, Ambo sebagai niniak mamak suku Bodi Caniago sudah sepantasnya mengombang dan talipek di dalam Piti Bunian adat Nagari Koto Nanggodang tentang tanah ulayat Nagari Koto Nanggodang. Ya, betul pada tuan. Topik benar. Nah, jadi dalam hal ikoko, Ambo ko bukan orang codek pandai, bukan pulau alim jo bijaksano. Kepada kesempatan iku, ko umpang ko kan kemakanan sisi. Ya. Kok kurang ko ke makanan tukua. Kok ndak dibari makanan paek. Kok ndak diukua makanan jangko. Kapado kita basamu ado penonton podcast Kusia Bendi. Ambo minta maaf. Ya, dan kepada Allah ambo minta ampun. Ya. Betul. Jadi dalam pertanyaan dari Pak Ujang. Bagaimana benar sejarah kota Payakumbuh? Ya. Kita ndak bisa mengatur sejarah kota Payakumbuh mulai dari pemisahannya dari Kabupaten 50 kota. Sebab secara adat Nagari Kota Payakumbuh itu jauh lebih dahulu dari terpisahnya Kabupaten 50 kota dengan Kota Payakumbuh. Jadi pada dasarnya yang datang pertama dari Periangan Pandang Panjang, dia itu Periangan, tapi kan ditamakan Periangan Padang Panjang. Periangan. Dari waktu itu kerajaannya masih Pasemaian Koto Batu. Pasemaian Koto Batu. Pasemaian Koto Batu. Diutuslah 4 orang. Yang pertama namanya Syekh Padilla. Yang kedua Raja Penawa, yang ketiga Jonokotik, yang keempat bernama Sultan Sailan. Dalam hal itu dia hanya meninjau keadaan, turun dari Periangan, terus menelusuri Tanjung Alam sampai ke tepian Batang Agam, turun ke bawah sampai ke sekarang Ratapan Ratapan Ibu. Cuma Ratapan Ibu gitu pada tua. Terus dia naik ke atas, tiba di tempatnya Labu Basilang. Tujuannya ia mensurvei keadaan tempat ekonomi yang mungkin dalam bidang pertanian. Menurut Jonakoti, yang paling baik untuk pertanian adalah di bawah Gunung Sago. Yang Raja Panawa sebelah kanan Batang Agam. Yang Syaidil awal sama dengan si Edaran Dirajo ke kiri Batang Agam. Jadi berpisahlah 2 menurut kiri Batang Agam, 1 ke Tiakar, dan 1 ke bawah Gunung Sago ayat tadi. Jonokoti. Jadi tempat perpisahan itu disakralkanlah. Coba lihat, hanya 1 simpang 4 yang ada di Kota Payakumbuh. Coba lihat. Labu Basilang itu sejarahnya. Basilang Kato. Iya. Basilang Kato. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin jalannya lurus ke arah Kemudia, tentu dari Labu Basilang lurus aja Lebus Tepang Beriko. Ketika itu tanah masih Iya. Mengapa Simpang 3? Mengapa Kasda Simpang 3? Kenapa di dekat Parak Batong Simpang 3, Simpang Benteng Simpang 3? Semuanya Simpang 3 karena dia mensakralkan Labu Basilang satu-satunya Simpang 4. Tapi keadaan sekarang dulu
Kan yang bukit gini. Iya, itulah pengembangan baru pada ya. tua. Nah, Ya. menjadinya Simpang Ampek. Jadi itulah Basilang dulu sejarah. Basilang Kato. Basilang Kato. Terus pada tua yang arah ke itu ke Bayi Tabi, Iya. ke Tiaka. Ketika Yang ke Kota Ngadang Wah, Saidil Awal bersama Edaran Dirajo. Edaran Dirajo. Iya. Oh. Itu sejarahnya pada tua. Iya. Disitulah mulai berkembang. Berkembang. Di mat. Kemudian dari 4 yang mensurvei datanglah yang 50 kaum ini. Oh, jadilah 2 Ampek dulu nanti, Bo. Iya. Baru datang Yang 50. 50. 50. Oh, gitu ceritanya. Dan orang ini tidak pernah ditempatkan di wilayah Kota Payakumbuh. Ada yang ke Sumulanggang, ada Iya. ya. Ada yang ke Simalanggang, ada yang ke apa? Ya cukuplah di kabupaten 50 kota. Iya, kabupaten 50 kota. Tapi pun 50 kota itu 3 balik ini kan lah kecil apanya adalah sebagian lah di daerah Harau ini kan Iya, di daerah Pekanbaru. Iya, Pekanbaru. Daerah Pekanbaru. Jadi yang 50 orang kaum ini datang dari Periang Penapanjang. Jadi sudah dapat keadaan di sini oleh yang 4 orang ini, diturunkanlah 50 kaum. 50 kaum. Tiba di Padang Siantah. Ya, Padang Siantah. Ya, Padang Siantah. Ketika tidur, paginya tidak didapatkan lagi 5 kaum. 50 tadi kau. Yang 50 kaum itu hanya dapat 45 kaum lagi. 45 kaum. 45 kaum. Jadi menurut sejarahnya yang 5 ini kemana pada tuh? Sejarahnya dia meneruskan aliran batang air, terus meneruskan ke hilir ke arah Pekanbaru. Itulah Kuwo, Bangkinang, Salo, Ayatiri, Rumbio. Itu yang 5 kaum itu. Kuwo, Salo, Ayatiri, Rumbio. Pada tua. Supaya tahu state pada tua. Di mana tadi tampek berpisah tu tua? Padang Siantah. Itu dia istirahat malam hari. Ketika bangun hilang 5 kaum. Hilang 5 kaum. 5 kaum. Kini pada tua. Dan Padang Siantah itu di mana tu pada tua? Kalau tapeknya kini Padang Siantah Bukan. itu di daerah Setuju. Peladang. Masuk setuju mungkin. Masuk setuju. Masih Pasakabau Kabupaten 50 Kota. Oh iya, itu yang Padang Siantah Padang ya. Siantah, ya. Terus pada tua berkembanglah dari yang 2 ini di Kota Ngadang dan berkembanglah di yang dia Tabi. Iya, Maksud iya. Tiaka. Jadi negeri asalnya yang Kota Payakumbuh itu adalah Ayatabi, Tiaka, Kotonan Gadang. Hanya 3 negari. 3 negari. Ya, 3 negari. Oh, 3 negari. Jonokoti, Edaran Dirajo, Rajo Penawa. Raja Penawa. Oh, itu Pak pada tua. Iya. Kan jadi ini pemirsa. Ini supaya anak kemanakan yang muda-muda, Gen Z yang milenial itu yang lahir di Payakumbuh itu harus ingat ini. Sejarah itu jangan pernah Anda melupakan sejarah. Karena kalau Anda melupakan sejarah, yang mahal itu sebuah kota itu adalah peradabannya. Hari ini kita juga bercerita tentang peradaban. Terus pada tua, lanjutkan pada tua, sejarah Payakumbuh ini pada tua. Jadi setelah kan untuk pembentukan nagari dulu kan dari Tarata menjadi dusun, dusun menjadi koto, koto menjadi nagari, nagari bakampe suku. Jadi setelah terpenuhi unsur-unsur pendirian nagari, Ya. dibentuklah nagari-nagari. Dibentuklah nagari-nagari. Yang paling lengkap struktur adatnya adalah nagari Kotonan Gadang dengan 4 suku besarnya. Tapi negeri asal Kota Payakumbuh adalah Ayatabi, Kotonan Gadang, Tiakar. Wah, luar biasa. Berkembang nagari artinya 3 nagari baru tuh yang terbentuk itu. Yang terbentuk waktu itu. 3 nagari yang terbentuk itu. Ya. Terus pada tua lanjut pada tua ini menarik nih pada tua. Ambo harus menang aja lego karena
terkesima karena yang selama kita nak ketahui gitu. Iya. Terus pada itu Jadi dengan berkembangnya nagari-nagari, maka disepakatilah pembentukan nagari kok. Di mana tempat Payakumbuh itu adalah Kumbuhanan Payau. Adalah orang yang datang sebelum 50 itu ada juga yang datang ada birobinasi di Kumbuhanan Payau di Istana Datuk Birobinasi. Di Kumbuhanan Payau itu adalah semacam rumput-rumputan yang bentuk mesiang yang dijadikan tikar sama orang tuh. Itu yang Kumbuh. Jadi daerah itu mensiang tuh sangat payau, sangat subur. Payau tuh subur di yang kalau rumput itu yang tinggi-tinggi seketik itu pada itu yang ada terus dijadikan tikar oleh orang. Tikar. Itu nan payau itu. Kumbuah. Jadi payaunya daerah yang subur, kumbuah tuh itu namanya pada itu. Terus pada itu bertempat di Istana Datuk Birobinasi yang dinamakan Birobinasi, kenyataannya Datuk Bijo Dirajo. Datuk Bijo Dirajo. Di Balai Cacang. Di Balai Cacang. Solo Bingkuang Sati namanya. Solo Bingkuang Sati. Balai Cacang kini termasuk kelurahan itu pada itu. Iko Koto di Balai. Terus pada tua ini menarik ini pada tua, sangat luar biasa ini ilmu yang kita dapatkan ini. Setelah itu makin berkembang. Bagaimana cerita selanjutnya pada tua? Dibentuklah nagari-nagari negara-negara yang lain. Di samping 3 nagari, sebab untuk mensakralkan nagari ada pepatah yang mengatakan ketiga balai-balai yang ada di 3 nagari asal Payakumbuh itu adalah tempat penyelesaian masalah-masalah yang ada di luar 50. Barape dia tabi bamati di Balai Batimah, basudah di Kotonan Gadang, di Balai Gadang. Jurun yang kato di Padape, bakabe arek bawa mati di situ Bangkalai Mangkonan sudah. Jadi barape di Ayatabi, bamati di Balai Batimah, basudah di Balai Gadang. Jurun yang kato di Padape, bakabe arek bawa mati di situ Bangkalai Mangkonan sudah. Balai Imfunan Basa di Bangkinang, Balai Mansiro di Telaga Gantiang. Kok gitu kan berarti senang. Kok putih kok nyatunya Gantiang. Kenyataan bentuk sekarang kok bentuk kini kok dong. Iya, betul luar biasa. Jadi bagaimanapun di Payakumbuh aku dulu artinya batigo-tigo tadi tampek tadi itu punya fungsi dan tugas masing-masing. Tetap pemutusnya weko di Kotonan. Sudahnya weko di Kotonan Gadang. Luar biasa. Terus pada tua cerita ini lagi terus pada tua. Ikut nak pakai Sudan kan apa kau tua kalau cerita Payakumbuh kau. Jadi dengan hal itu Pojang dari dalam hal ikoko tentu negeri ku makin lama makin berkembang. Kemudian terbentuklah 7 nagari di Payakumbuh. Yang pertama Kotonan Gadang, kedua Kotonan Ampe, yang ketiga Ayatabi, Bibasuang, Tiaka, Limbukan, Lampasi 3 nagari ketika itu. Jadi kita nggak usah asal usul kok, mungkin kalau kita ceritakan terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi kita baliklah setelah negara Republik Indonesia merdeka. Jadi pada tu kan lah balik untuk cerita tu Payakumbuh kini Indonesia lah merdeka lah. Gitu. Lah merdeka Payakumbuh itu tentu ada bateh-batehnya pada tu. Bateh-bateh mana wilayah-wilayah nan punya nagari-nagari nan datuk ketahui. Kalau kami itu cuma menangga dulu tu anak salah satunya dulu Poliko tu punya nagari gitu kan. Pasar Payakumbuh. Tu di Lebo Baru tu terminal Lebo Baru tu di Kubu Gadang kita. Apa kaya itu nanado nampak di Payakumbuh aku pada tak? Ya, jadi gitu Pojang. Sebelum awak mencarakan hak ulayat, tentu kita tuntaskan dulu masalah
Kabupaten 50 kota aja Kota Payakumbuh. Batu mana? Batu mana? Batu mana? Tuntaskan dulu masalah Kabupaten 50 kota aja Kota Payakumbuh. Pada setelah sebelum kita merdeka lah dulu. Iya, sebelum kita merdeka. Sebelum kita merdeka itu Payakumbuh itu di bawah kalau provinsinya itu Residen Sumatera West Coast. Pemerintahan Pantai Barat Sumatera. Pemerintahan Pantai Barat Sumatera. Pantai Barat Sumatera. Residen Sumatera itu kebetulan 50 kota termasuk salah satu Afdeling. Afdeling ko kota atau kabupatennya lah dari residen. Jadi Namo itu tuh Afdeling dulu tuh kalau kota dan kabupaten. Terus pada tua. Yang memerintah di Afdeling ko asisten residen. Residen. Kalau residen mana yang memimpin? Jadi kalau asisten residen kok kalau diibaratkan ini bupati lah, wali kota lah. Kan itu pada tua. Iya, Terus pada tua. Menarik kepada tua. Jadi Afdeling 250 kota itu terdiri dari Onder Afdeling, Payakumbuh, Suliki, dan Bangkinang. Payakumbuh, Suliki, Bangkinang. Jadi dari dari Afdeling itu ada Under Afdeling di bawah itu kecamatannya, pembagian wilayah juga. Under Afdeling itu Payakumbuh, Suliki, Bangkinang. Nah, itu under of the link-nya waktu itu. Under of the link. Dan waktu pembentukan Afdeling 250 yang menjadi asisten residen adalah LC Westeneng. LC Westeneng pemerintahan Hindia Belanda, dan untuk apanya ada Demangnya beko, ada apa? Iya. Kontainernya ada. Iya, ndak salah mendatang bintang tamu ambuari kepada tua ibu tu tahu kia cie gitu dah tua. Terus pada tua. Jadi ketika iko kan waktu itu pemerintahan Hindia Belanda itu kan menerapkan politik kultur Telsel apa kultur Telsel kultur Telsel kultur petanam paksa. Petanam paksa. Kultur Telsel itu adalah politik untuk penguasaan tanah-tanah adat ditanami dengan tanaman yang laku di pasaran Eropa, komoditas yang laku di pasaran Eropa. Karena tanam paksa ini menimbulkan suatu penderitaan yang sangat besar bagi masyarakat pribumi. Dusdeker atau awak di waktu SD kan mendengar Dusdeker Setiabudi. Dusdeker menulis buku Mak Havelar, saya lah yang menderita kan gitu katanya. Nah, dibaca oleh pemerintah Hindia Belanda Ratu Wilhelmina. Dia menerapkan politik etis. Nah, etis politik balas budi. Dari ratu ini. Karena begitu benar perlakuan penjajah terhadap terhadap jajahannya anak pribumi. Jadi tersentuh hatinya, dia membuat politik etis dengan 2 program utama, yaitu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Terus bertuan. Untuk bidang ekonomi, dia merehab pasar-pasar yang strategis dan presentatif. Dalam bidang pendidikan, dia mendirikan SR, Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat yang pertama di Kota Payakumbuh berada di Masjid Amaliyah. Muaro. Masjid Amaliyah Muaro. Sampai sekarang orang masih menyebutnya rumah sekolah. Karena penduduk sekitar Kota Nanggadang masih tetap menyebutnya rumah sekolah. Karena muridnya sudah banyak, tidak tertampung lagi, dipindahkan ke Balai Kaliki. Sebagian. Dibentuk pula lah
di musolah yang ada di belakang kantor lurah Balikdiki, itulah tempatnya. Dan sekarang masih tetap disebut musola, rumah sekolah juga sekarang. Oh iya. Patilah. Ambos itu rumah sekolah. Di mana rumah sekolah kau ya? Oh itu sejarah pada tua. Kalau tanya ke Muaro jo Balikdiki masih tetap tahu orang masa itu rumah sekolah. Iya, ambo pernah jalan ke Kento tanya ke rumah sekolah tu lah pikir di mana rumah sekolah kau ya. Terus pada tua. Karena kelebihan murid, pemerintah Hindia Belanda mendirikanlah sekolah rakyat yang pertama yang didirikan itu kan pertama kan swadaya lah menagaan. Didirikanlah sekolah rakyat yang pertama di Kota Payakumbuh yang bernama SD yang samping Balai Kotonan Gadang. SD yang di samping Balai Kotonan Gadang tuh. Karena sejarahnya ketika saya jadi ketua kan ada penomoran sekolah SD. Iya betul tua. Saya diminta pendapatnya gimana yang jadi nomor 1 di Kota Payakumbuh adalah SD negeri di Balai Gadang. Insya Allah diterima dan sekarang masih tetap itu yang jadi sekolah nomor 1 di Kota Payakumbuh. SD 01 ini. SD 01. Kemudian karena lebih murid dibuat pula lah SD 1 di Simpang Balainan 2 Simpang Kelumpang. Balainan 2 Simpang Kelumpang. Simpang Kelumpang Tanjung Gadang atau Balainan 2 tuh? Masuk apa tuh? Dia bertingkek ya? Itu iya Balainan 2 atau Tanjung Gadang? Balainan 2 dah salah pada tua di belakangnya baru Tanjung Gadang lah sana nak Sungai Pinago Bukan pasti iya belum pastilah nak tahu pasti ya. Punya dan itulah SD nomor 2 di Kota Payakumbuh. Oh itu nomor 2 dulu pada tua. Jadi dari dulu SR itu ditagakkan dulu di di Subalahkan Kotonan Gadang waktu lah berkembang di situ baru SD Cek Lai di Kotonan Nompek kau. Karena terlalu jauh anak Kotonan Nompek ikut ke Kotonan Gadang. Di Tagak lalu sekolah itu Cek. Sekolah rakyat lalu. Sekolah rakyat SR yang kedua. Itu karena Ratu melihat dari penjajahan ini taibu lah istilah taibu artinya yang bisa pelok untuk negari orang kalau siap jajah kau cina balas jasa dibuatlah pendidikan ekonomi ekonomi pada tua dibangunlah pasar Payakumbuh. Mungkin ini kita nanti dalam sejarah pasar Payakumbuh lah kita bahas. Kini cerita Payakumbuh lah tua. Setelah itu tua setelah merdeka Payakumbuh ini di bawah pemerintahan ditunjuk aja lah dari pusat karena negeri Luha 50. Luha 50 tahun 45. Tahun 45 Luha 50. Enggak, Luha 50 ditunjuklah Safri Sultan Pangeran sebagai penerima mandat sebagai Bupati Luha 50. Tunjuk aja. Tunjuk aja. Dan 49 negeri masuk agresi Belanda. Agresi Belanda. Dan kemudian kabupaten ini berubah dengan bupati militer. Bupati militer. Diganti dengan si Arisun Sultan Alamsah. Sultan Alamsah. Kok sama aja nama Labu Baru dulu tu Arisun nama tu. Itu bupati yang kedua tu ya. Bupati yang kedua, tetapi alun-alun regulasi yang mengatur pendirian 250 kok jadi bupati lah. Ditunjuk aja dulu. Iya, ditunjuk aja dulu. Arisun Sultan Pelindi memang orang tua kita itu adalah pejuang sejati. Akhirnya kalau kita cerita tentang dia hati kita terasa terenyuh lah kira-kira Pak Ujang. Batu tu karena kau supaya nak muda tahu tu gitu lah. Tahun 49 terjadilah peristiwa Setuju Batu. Ya. Bersama dengan Khatib Sulaiman, dia gugur di sana Pak Ujang. Gugur dia bersama Khatib Sulaiman. 1949. Jadi setelah KMB, setelah
Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Iya, Belanda. Belanda. Nah, kemudian setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda telah mengakui kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Ya. Tahun 50 Ujang. 50 ah. Tahun 50 berdiri ditunjuklah Bupati 50 Kota Darwis Datuk Tumangguang. Tahun 50. Oh, setelah ada pengakuan Indonesia lah mereka sampai pelimo Iya. Tapi baru orang luar negara itu mengakui yang selanjutnya jajah itu tahun 1952. Iya, melalui Konferensi Meja Bundar. KMB tadi, Konferensi Meja Bundar. Di Belanda. Ditunjuklah Darwis Datuk Tumangguang sebagai bupati pertama di kota, yang secara telah melalui aturan-aturan undang-undang yang berlaku. Iya, undang-undang yang berlaku. Kalau dulu kan ditunjuk aja kok. Kalau kini itu kan undang-undang nomor 12 tahun 48 tuh Pujang. Bahasanya telah diakui diakui bupati. Bupatinya. Pada saat itu pada tua batih wilayah awak di 50 kota tu masih model yang kini kok pada tua. Jadi gitu Pak Ujang, kan kita alun sampai ke alun 70 lah ya Pak Ujang. Oh iya. Kita kan baru tahun 50 baru. Terus pada tua. Darwis Datuk Tumangguang bersama Nini Mamak Nagori Kota Nanggodang Joko Tinompe punya ide kok wak jadianlah Kota Payakumbuh kok deiko pusat afdeling luak 50 dulu afdeling kita buatlah kota iko usulkanlah ke pemerintah pusat. Dengan persetujuan pemerintah pusat keluarlah Undang-Undang nomor 8 tahun 56. Oh, Undang-Undang 56. Lah dirancang dari tahun 52, diusulkan. Keluarlah Undang-Undang nomor 8 tahun 56. Bersamaan dengan pengakuan Kabupaten 50 Kota secara administratif. Jadi 1956 tuh. Iya. Jadi 1956 lahirlah Undang-Undang nomor 8 tahun 1956 tuh yang mengatur bahasanya untuk pendirian kota-kota kecil Pekanbaru, Payakumbuh, Sawalunto, Solo, Padang Panjang. Itu bisa dilihat di Undang-Undang nomor 8 tahun 1996 tuh. Oh, disitulah mulai disebutkan itu kota. Baru itu wacana baru. Wacana Dan 50 sudah ada wacana. Tahun 56 baru keluar aturannya. 56 keluar aturannya untuk kota kecil. Kota Madia namanya. Ya, Kota Madia namanya. Itu Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi sudah ada. Kota Payakumbuh, Kota Sawalunto, Kota Solo, Padang Panjang, dan Kota Pekanbaru. Itu kan masih Sumatera Tengah baru. Tengah, ya, Pekanbaru masih Sumatera Tengah. Terus pada tua, makin menarik pada tua. Terus pada tua, Iko lama lah mengupas ke tua. Jadi dalam hal itu lahirlah Undang-Undang nomor 8 tahun 56. PRRI bergolak. Bergolak. Realisasinya tidak jauh sampai Pujang. 1956 setelah itu PRRI tahun bergolak. 1958. 57 langit suasana. Iya, 57. Antara perdebatan minta otonomi khusus dari PRRI tak pernah Pujang. PRRI tidak pernah ingin merdeka dari Indonesia, tetapi pembagian hasil kita baca. Kesejahteraan jangan tersentralisasi. Iya, tersentralisasi. Ingin PRRI tidak pernah minta merdeka. Sebab dia masih pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, masih tetap itu dipakainya. Bukan Sumatera Barat merdeka nggak ada. Betul. Terus hanya sebagai kritik pemerintah pusat ketidakadilan supaya bagi hasil ini kan, bagi hasil alam.
Suai jangan kadang di Payakumbuh tuh Pujang bagi Iya. hasil juga masalah. Iya makin lama makin seru cerita kepada tua. Terus pada tua. Jadi Pujang, jadi dalam itu Bergejolak itu tertahan lah. Tertahan lah. Tentu pemerintah pusat mendatangkan APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia di bawah Jenderal Ahmad Yani ketika itu Pujang. Ya. Datanglah menguasai Sumatera Barat. Sehingga PRRI kalah. Mau dibahas lagi, datang lo gejolak PKI 65. Oh iya, betul. Gejolak PKI tahun 65. Bertimpo-timpo orang main. Bertimpo-timpo, ya. Terus pada tua. Karena tidak juga terrealisasi, kemudian tahun bulan April Mei tahun 70 keluarlah keputusan Menteri Dalam Negeri waktu itu Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Keluarlah keputusan Menteri nomor 8 tahun 1970 bahwasanya Kota Payakumbuh dan Padang Panjang dijadikan Kota Madya. Kota Madya. Kota Madya. Jadi pada tu, kau cerita pada tu nak kalau apa? Bah kok ndak tahun 1956 aja di ulang tahun Payakumbuh awak? Waktu itu Presmen belum ada. Undang-undang yang mengatur itu bahwasannya hanya mengatur tentang menjadikan kota-kota kecil di Sumatera Tengah seperti Pekanbaru, Payakumbuh untuk dijadikan hanya sebatas itu baru untuk dijadikan gitu. Ya. belum ada aturan baru penyebutan lah nama istilah. Kau dijadikan kota, kau dijadikan ikop gitu. Itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996 tuh Bujang. Jadi setelah itu pada tu jadi siapa dari Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud tadi keluarlah Permendagri nomor 8 tahun 1970 bulan April. Bulan April. Menyatakan Kota Payakumbuh ditetapkan menjadi Kota Madya Payakumbuh di luar Kabupaten 50 kota. Baku Desember pada tu. 7 Desember. Itu lama. Keluarnya Permendagri tentu untuk menyikapi Permendagri itu tentu ada persiapan Pujang. Untuk persiapan ini dibentuklah panitia persiapan. Panitia persiapan peresmian Kota Payakumbuh menjadi dari Kabupaten 50 kota menjadi Kota Payakumbuh. Kota Madya Payakumbuh. Jadi ditunjuklah dari pemerintahan dan Ninek Mamak dua nagari Kota Nagadan dan Kota Nanampe. Jadi diapokalah, dikukukanlah 1970. Jadi dengan adanya Permendagri nomor 8 tahun 76 itu dibentuk panitia di-SK-kan oleh gubernur. Panitia aku di-SK gubernur, inya ditugaskan untuk mendudukkan negari-negari yang akan masuk kota. Jadi kan permen keluar. Mana yang 50 kota? Bate-batenya panitia inilah yang mendudukkan mana batas Payakumbuh, Kota Payakumbuh dengan Kabupaten 50 kota. Negari-negari apa yang bergabung dengan Kota Payakumbuh? Didudukkan oleh panitia dulu dalam mendudukkan batas apa itu Pak Ujang ditetapkanlah 7 nagari. 7 nagari yang menjadi Kota Payakumbuh. 7 nagari tadi. 7 nagari tadi. 7 nagari itu ditetapkan menjadi Kota Payakumbuh atas prakarsa panitia yang dibentuk melalui SK Gubernur. 7 nagari tadi. 7 nagari. Terus pada tua, ikon biarlah nak baranti cerita Payakumbuh lah pada tua. Cerita Payakumbuh kok jadi tahu seketik gitu ikon loh sejarahnya. Terus pada tua. Jadi tahun 70 setelah, tapi satu hal yang sangat disesalkan Pak Ujang,
panitia tidak bisa menentukan batas konkret dan koordinatnya, mungkin keterbatasan sumber daya manusia waktu itu. Hanya dia mengatakan seperti contoh, saya tidak hafal seluruh nagari-nagari perbatasan-perbatasan, tapi yang nyatanya Pujang, yang nyatunya ketua wae. Yang nyatunya kalau Kota Nanggadang dengan Koto Tuo Tanjung Pati itu batanya Padang Gantiang katanya. Jadi untuk yang KT antara Limbukan Jokoto Tongah Piladang itu Aye Taganang. Jadi di tempat koordinatnya tidak jelas. Iya, betul. Jadi singketa juga sekarang di Maya Taganang. Sementara kini la modern ini Aye tidak tahu Taganang di dalam berita acaranya dibuatnya macam gitu, tidak koordinasi di situ, tapi mungkin karena keterbatasan waktu itu. Jadi itu tidak pernah tuntas. Pasti sampai kini pada tu ya. Ini kan tahu sejarah pada tu. Termasuk yang di kabupaten dia pada tu ya. Iya, kabupaten. Yang arah ke apa? Arah ke kalau ke arah ke Tanjung Pati, lebatang jembatan Limpasi. Itu bunyi dalam naskah tu, Jang. Kala mudia Karya mudia lai jembatan Lampasi. Daerah awak ke Kota Nanggadang ke arah Tanjung Pati? Padang Gantiang namanya. Padang Gantiang. Jadi Ambo berpendapat, tak salah dan tak Pujang. Ya, silakan. Ambo berpendapat, karena pengakuan untuk Kota Payakumbuh adalah tujuan nagari. Lambang Kota Payakumbuh kan tujuan dulu apanya. Iya, lambang tujuan dulu. Tujuan. Jadi dalam hal itu Ambo berpendapat bahwa batas dari Kota Payakumbuh adalah ulayat dari tujuan nagari masing-masing. Ya, pas. Nah, pasnya betul itu, Jang. Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu, Jang. Batasnya tentu kalau tujuan nagari yang baik Kota Payakumbuh, batasnya tentu batas ulayat nagari yang tujuan nagari itu. Tujuan nagari tadi. Itu pasti itu konkretnya, Jang. Iya, betul. Jadi kalau memang menurut itu mungkin karena pemerintah hanya menitikkan kalau wilayah itu tidak mungkin garis lurus, Bojang. Iya. Mungkin giko-giko. Betul. Jadi itulah pemerintah tak pernah hadir untuk menetapkan batas nagari. Kalau memang itu tidak garis lurus kan bisa. Kalau kita gunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang di kantor BPN kan ada. Cuma pembiayaannya pemerintah tak pernah ambil peduli dengan permasalahan itu. Beberapa pemerintah-pemerintahan yang ada di Kota Payakumbuh selama ini tidak pernah mendudukkan batas nagari itu kan. Ambo takut Bojang, ada bom waktu nantinya konflik perbatasan antara dua nagari yang tidak didudukkan oleh pemerintah kabupaten dan Kota Payakumbuh. Betul. Karena awak sebenarnya harus balik sebenarnya ke sejarah. Nah, betul. Akarnya balik Akarnya balik. Ya contoh aja lah kini misalnya perbatasan aja di masalah kan. Iya. Terus pada tu makin menarik. Jadi tahun 70 setelah selesai kerja panitia, diresmikanlah Kota Payakumbuh pada 17 Desember tahun 1970. Dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud dan Gubernur Harun Zain di Kota Payakumbuh. Jadi Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota itu tak bisa kita pisahkan satu sama lainnya, masih ada keterkaitan secara adat. Secara adat ya. Administratif yang bisa ini pada tu ya. Secara adat mana bisa awak cieknya orang luar. Iya, 50. Ya, jadi kalau ada misalnya Nusa Nakwa dari Mudi atau dari Gadui datang ke Payakumbuh orang luar 50 itu cieknya nak pada tu. Iya, Ambo Pujang. Ambo pernah dicari ton di orang tua. Seorang nenek mama dari Kota Nanggadang. Ada suatu nagari di Kota Nanggadang kedatangan orang Bataduh ketika hari hujan. Kebetulan orang tu datang dari Kuo. Datanglah orang tua Pujang Batanyo.
Lay di balai kami tuan Batadua yo. Ambo raso iku bukan balai tuan aja, balai kami juga kok katanya. Itu jawabannya sehingga orang tuh malu bujang. Jadi intinya balai gadang tuh bukan balai orang Kutonang Gadang aja, tapi orang kuo Iya, itu iya, jo. karena sejarahnya itu tuh Iya, fakta sejarahnya fakta gitu. sejarah. Jadi karena yo ampun maaf yo lay balai tuan jo katanya. Iya, Yang iya, Kutonang iya, Gadang. iya, iya. Karena sejarahnya memang demikian gitu kan. Iya. Terus pada tua, kok makin makin menarik, makin menarik kepada tua. Jadi dalam hal itu Bujang tahun 70 terjadi. Itulah asal usul Kota Payakumbuh itu secara historis dan budayanya pada tua. Terus pada tua setelah kita mencari daripada sejarah Kota Payakumbuh sampai pada tua tadi lah berbicara batas wilayah adat bersifat yang sosial kultural berdasarkan sejarah tadi, wilayah garis keturunan. Iya. Sementara batas permintaan kota atau kabupaten bersifat administratif tadi lah terangkan dan legal formal ini ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan negara. Wilayah adat seringkali melintasi batas-batas administrasi modern. Iya. Apakah itu terjadi di kota pada itu? Untuk kalau kotaku namanya kan terdiri dari secara adatnya kan ada 5 raja mufakat dari awalnya Pak Ujang. 5 raja mufakat. Raja mufakat luak 50. Yang pertama Rajo Dilare. Rajo Dilare. Rajo Dilare Datuk Paduka Marajo. Datuk Bat kedudukan di Sitonang Marulakin. Di mana tuh pada tua? Sitonang Marulakin di daerah Gadui. Oh, Gadui. Sitonang. Sitonang, ya. Nan kedua. Sitanang tiba dah wak. Kalau orang Kutonang Godang, Sitonang. Sitonang. Oh iya Sitanang. Iya. Terus pada tu Sitonang Marulakin. Yang kedua Rajo Diluha. Rajo Diluha. Berkedudukan di Yatobi. Namanya Datuk Majo Indonan Mamangun. Datuk Indonanya Jono Mamangun. Nah, kemudian Rajo Diulu. Rajo Diulu. Rajo Diulu adalah Datuk Sungai Gayu, kedudukannya di Situjuh Banda Dalam. Oh, Datuk Sungai Gayu di Situjuh Banda Dalam. Nan Kaampe Rajo di Ranah. Rajo di Ranah. Di Talago Gantiang, di Kubang. Kubang. Namo Datuk Bandarunan Hitam. Dan kemudian Rajo di Sendi. 250 batu kedudukan di Kutonang Gadang, Permatu Alam dan Putih. Radio di Sendi luak 50 namanya Permatu Alam dan Putih. Kalau tiba di luak nyer sendi luak, kalau di Ronah sendi Ronah, kalau di Lare sendi Rane, kalau di iya. Ini menjadi sendi dalam menjadi sendi ya. Jadi dalam hal itu Pujang berbicara masalah batas-batas batas-batas ada pengaruhnya batas-batas ini dengan keberadaan Kota Payakumbuh kan gitu. Jadi secara adat Kota Payakumbuh hanya Rajo di Sendi, Rajo di Luak, Rajo di Ronah. 3 rajo itu yang ada wilayahnya di Kota Payakumbuh. Kalau Rajo di Sendi, batas-batasnya Dujang, menurut Bari Balabeade dari Nasi Rondam Katongah sampai Padang Somok Katopi. Dari Bukit Cikabauindiah sampai ke Muaru Mudia. Gitu apun sih itu le Bejang ya. Di mana Nasi Rondam Katongah itu? Si Rondam Katongah itu di mana? Nasi Rondam Katongah itu Bari Balobeade itu. Jadi Nasi Rondam Katongah itu rumah dinas bupati itu Pujang. Katongahnya arah ke pasar. Ke tengah arah ke pasar rumah bupati gini tuh. Arah ke pasar sampainya Padang Somuk Katopi.
Padang Somu Kotopi. Jadi babatas dengan Padang Somu. Padang Somu. Padang Somu. Daerah Kotonampe jo Apa namanya tuh? Talang jo Sungai Beringin. Talang Sungai Beringin. Talang Sungai Beringin. Jadi Bukit Cikabau adalah bukit yang di Ngalau. Iya, bukit di Ngalau. Dihilirkan itu sampai Muaro Limposi Mudia. Daerahnya perbatasan antara Muaro Batang Limposi ke Batang Sinamo. Batang Limpasi ke Batang Sinamo. Itulah daerah Sandi Luak 52 tuh. Jadi lingkupannya Kotonang Gadang juga Kotonampe. Lingkupannya Kotonang Godang, Kotonampe. Jadi Kotonang Gadang, Kotonampe adalah pada awalnya adalah negeri yang satu ya, Bujang. Cik Nagari. Iya. Jadi dari Nasirondam Katonga sampai Padang Somuk Katopi, dari Bukit Cikabau Kailiah sampai ke Muaro Kamudia, Dek Gadang Nagorinya mempunyai anak Nagori. Ya. Mempunyai anak Nagori. Disebut di Kota Nanggodang tuh kan yang intinya sebelum dipecah Kota Nampe Kota Nanggodang itu satu Nagori itu. Iya, satu Nagori. Iya, Kota Nanggodang pecah Kota Nampe. Dek Godang Nagorinya mempunyai anak Nagori yang dinamakan Onam Kate Onam Kabarua. Onam Kote Onam Kabarua. Iya. Kalau Onam Kate itu mulailah dari Cubada Aji sampai Pojang. Rumah itu Padang Durian namanya itu. Padang Durian kan ada film tuh. Apa pada tua? Padang Durian. Padang Durian. Berkedudukan Rajo Dipati di situ. Kemudian silai Padang Kedudua. Padang Kedudua kayak Katewa State Padang Kedudua. Itu anak Nagorinya, anak kotonya. Padang Kedudua, Toro, Barua, Napo, Peyolanse. Oh, masuk Peyolanse. Ketika waktu Nagori Kota Nagori kan satu. Oh iya betul. Betul. Terus dan masing-masing tuh punya kedudukan di Mamak seorang tuh masing-masing daerah. Anak Koto tadi. Anak Koto tadi yang Anam Kate Anang Kabarua. Yang Anang Kabarua, Nankodo, Payu Linjam, Tanjung Anau, Ompang Tanah Sirah, namanya Talawi, Payu Nibuang, Tambago. Itu apanya jangan Namlo. Iya, Namlo apanya gitu ya. Nam Kate Anang Kabarua. Kira baru tahu sampai wilayah Cie jadi untuk ulayat Sondi, tidak ada pengaruhnya pembebasannya. Kalau menurut Bari Tanggo Adat, batas Kota Payakumbuh adalah wilayah Nagori Kotonan Godang atau wilayah Rajo di Sondi, tidak ada permasalahan, Pujang. Kalau di Sondi, iya, di Sondi. Intinya Kotonan Godang, Kotonan Pe. Iya. Kalau menurut wilayah Kotonan Godang juga Kotonan Pe, batas kabupaten tidak ada permasalahan. Iya. Kalau menurut itu. Iya. Jadi kemudian kan di Sandi aja dah. Di Ronah kan ada ayat tabi. Iya, di Ranah. Ketika di Ranah dia tabi itu di Ranah kan ada cuma yang masuk yang di Ranah itu ayat tabi. Limbukan Awu Kuniang. Dan orang tuh ada namanya anak Nambarampe Dunsana nan 9. Apa pada itu? Anak Nambarampe Dunsana nan 9. Jadi itulah yang dibagi-baginya ayat tabi ekunnya sampai ke Sungai Kemuyang. Jadi Ambo pun tidak memahami pembagian wilayah apa ke orang ayat tabi ada di Sungai Kemuyang beko itu kan lah. Di situ permasalahan timbul
wilayahnya tidak di dalam nagarinya lah ya kan itu. Iya, Kalau- iya betul. Ya, kan itu. ditemukan arti itu Iya, betul ya ada kan. temu. Nah, kalau untuk ayah tabi ditemukan untuk Iya. tapi pastinya dalam masalah ayah tabi anak berampe Dusanaan 9 tuh ambo Yang menyelesai nih kan nan tahu sana seluk beluk ya pada tua. Itu orang ayah tabi ya. Iya, betul. Lanjut pada tua. Setelah itu pada tua. Kemudian kan ada lagi yang di Ronah. Iya, Rona. Yang Ronah yang masuk Ronah kan Limpasi. Limpasi. Waktu itu kan Limpasi kan namanya nagorinya Limposi Tigo Nagori. Iya, Limpasi Tiko Negari. Itu bukanlah nagari dulu, tapi itu adalah bagian dari Sumulonggang. Dan ambo Pada tua itu kalau dalam luak 50 sebelum kota ko berdiri itu adalah nagarian Sumulonggang. Nagari Simalungun. Sampai kini ada buktinya Piapi tidak bisa di. Iya, betul. Itu sejarah. Ada Saparu kabupaten, ada Saparu kota. kota. Kelurahannya kelurahan Parik Bukaya, tapi KTP masyarakatnya ada di sebelah tetangganya Kabupaten 50 kota, ini kota Payakumbuh. Bisa dilihat di Piapi gitu. Ya, iya. Nah itulah Ujang. Iya, jadi sampai kini artinya batas-batas administrasi dan sampai ke modern kini kok masih Iya. ada sejarah-sejarah itu ya betul. Itu bukti sejarah. Bukti sejarah ya betul. Hmm. Jadi Sumulanggang bagiannya daerah tuh yang Lampasi Tigo Nagari itu masuk daerah waktu itu negari Sumulanggang tuh. Sebelumnya masuk ke kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Tetapi setelah masuk kota Payakumbuh dijadikan Lampasi Tigo Nagari, kemudian dimekarkan nagari jadi nagari Koto Panjang. Iya. Kota Panjang Padang atau Panjang Dalam. Iya. Dibagi-bagi lah. Dibagi-bagi. Iya. Jadi 10 nagari kini di kota Payakumbuh ditambah Awo Kuniang Cek. Tambah kuning sila 10 negari. 10 nagari jadi. Itu lambang lah batu kala itu tak dari Iya. 67 ada di 10 aja pada kan. Ya pada mulanya memang ada, kini memanglah 10 nagari. lah 10 negari. Ya, 10 nagari. Oh. Pada awalnya 7 kemudian berkembang jadi 8 7 jadi 8 Jo Awo Kuniang, kemudian Limposi Tigo Nagari tambah pemekaran. Oke pada tua. Balik dari telah menyatakan kota Payakumbuh itu berdiri 17 Desember 1970 yang lah di istilah kalau kini dimeriahkan lah gitu. Yeah. Dia barale yang seketik Iya, gitu kan. Di mana kantor wali kota pertama kali pada saat itu pada tua? Kantor Wali Kota pertama yang ambo tahu di Kampung Cino tuh Pak Ujang. Kampung Cino. Kita masuk ada dia rezeki tahu Ujang dulu. Iya bangunan lama, bangunan lama tuh. Iya. Oh di situ. Di situ pertama kantor wali kota, ketika itu wali kotanya Sultan Usman. Jadi Wali itu kota. termasuk historisnya Payakumbuh Nah, tuh iya, iya, tuh lagi betul. dipelihara gini itu tuh. Anda. Itu historis Payakumbuh tuh harus dipelihara tuh pada tuh. Waktu itu kantor polisi di Apok ini kok Ujang di sebelah Widolma, di Widolma itu dulu kantor polisi itu. Kantor polisi Widolma Eh. yang sebelah Ansarullah. Namanya di sebelah PLN punya si Opet siapa namanya? Oh, Mega Prima. Mega Prima, itu kantor polisi dulu dipinjamkan di keluarga Opet dulu. Oh, di situ kantor polisi. Rumah dinasnya rumah Pak Mulia di Muiz dulu pertama. Yang di Kota Ngodang. Tenang Godang, mau dinas wali kota pinjaman. Oh, di situ rumah wali kota dulu itu. Iya, rumah Batang Saus tuh. Iya. iya. Nah, Pemuliadi Muiz di situ loh Iya. sejarah lu. Itu Sultan Usman di situ. Sultan Usman. Masri MS masih di situ. Oh, Sultan Umas masih di situ. situ. Oh, itu sejarah pada tua. Iya. Terus kini pada tua. Dari wak kini lah tagak lah menjadi Payakumbuh yang sedemikian rupa kini pada tua. Ialah beragam lah. Lah bakumpuah lah sadonya. Dari perkembang dari zaman itu ke zaman kini, apa yang Datuk temukan dalam sisi-sisi kehidupannya pada tua? Untuk Masihkah mempertahankan budaya atau mulai terkikiskah budaya itu gitu?
ambo rasa mungkin deglobalisasi memang nilai-nilai hakiki adat Minangkabau tu memang lah mulai luntur di tengah-tengah masyarakat TBB generasi Gen Z sekarang ini jangan terasa. Kepeduliannya terhadap filosofi adat lah sangat kurang. Sebab sebenarnya kalau kita lihat Pak Ujang, kalau generasi muda kok berpedoman kepada pendirian negara Republik Indonesia, kok lahirnya memang di Jakarta tapi bidannya orang awak kok Pak Ujang. Lahir di Jakarta, bidannya orang awak betul. Bidannya orang awak. Jadi badek bisa jadi bidan. Dalam BPUPKI itu 30% orang Minang. Ya, betul. Agus Salim, Sahril. Betul. Kok bisa kini kok tokoh lah. Tokoh adat, tokoh Minangkabau yang namanya sangat dikenal di tingkat nasional kan lah jauh kurang. Perdana Menteri, Wakil Presiden pernah orang Sumatera Barat. Tuh, balik yang tadi itu. Ambo ingin ambo pasan ke generasi muda kok jangan sebelum jangan apa. Ambo berpasan ke generasi muda kok. Filosofi kok orang tuh menjadi karena dia menerapkan filosofi adat Minangkabau. Contoh yang sederhana aja lah Pujang. Yang ambo tentang kita sebagai seorang pemimpin. Ada filosofi yang mengatakan jalan mengadah. Inge nan diatih ke Manaruang. Mungkinkah yang diatih ke Manaruang Pujang? Karena mungkin dah kan. Badai bantu itu tabal dia. Jalan manaku. Inge jalan mengadah. Jalan mengadah. Inge nan diatih ke Manaruang. Jalan marundua. Inge nan di bawah ke Maimpo. Kan terbalik tuh Bujang. Iya. Tapi filosofi itu mempunyai makna yang sangat. Iya, apa makna itu pada tua? Kalau bisa itu jadikan pesan untuk anak-anak muda Gen Z ini. Gitu kok. Dalam kita bertindak baik dalam bidang politik, dalam bidang usaha, dalam bidang apapun. Kita kok harus mempedoman filosofi. Maka sunya janawa ketika awak diate itu inge yang di bawah. Sebab kalau tekanan dari bawah aku terlalu kuat, awak bisa roboh. Iya, bisa runtuhnya. Contohnya saja, berkuasanya Soekarno tahun 6. Deknya di bawah mahasiswa menjatuhannya. Berapa kuatnya Soeharto? Yang di bawah aja menjatuhan. Yang di bawah aja menjatuhan. Betul. Jadi kalau diimpuk yang di bawah aku rasanya jangan tekapas gitu. Ya semangat pada tua ini. Aku lebih timo pada tua. Menjadikan referensi kita, menjadikan edukasi pembelajaran kita bersama. Pertua balik ke itu yang tadi. Penentuan tanah kaum atau tanah adat dilakukan berdasarkan garis keturunan, sejarah, penguasaan turun-temurun dan keputusan musyawarah lembaga adat, seperti penghulu, nenek mama atau kerapatan adat. Tanah ini milik bersama kelompok atau suku, bukan milik pribadi, serta pengelolaannya diatur oleh aturan adat setempat. Tetapi pada tua, kok ada di negeri Kanoha kok pada tua kok iyo itu tanah adat atau kaum, buktinya. Seperti apa pembuktian tanah itu masuk tanah adat atau tanah nagari atau tanah kaum? Contoh pada tua seperti terminal baru yang mau cerita tadi. Iya betul. Baik itu dikecen itu tanah nagari, tanah adat, tanah kaum oleh nagari. Kubu Gadang, Pasar Pekumbu dan lain-lain lah. Apa bukti otentiknya itu pada tua? Atau tolonglah paparkan secara rinci bila kita tahu kepada tua. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus benar rasanya jangan. Jadi sebelum menjawabnya itu tentu kita harus paham. Ada yang namanya ada 4 kepemilikan secara adat,
ada 4 hak secara adat. Ada ampe pemilikan secara adat, ada ampe hak secara adat. Nah, terus pada itu Nah, yang ampe kepemilikan secara adat tuh namanya ada siorang. Siorangku adalah pencarian awak seorang. Pencarian wak seorang. Betul, betul. Ya. Yang kedua, sekutu. Sekutu. Pencarian awak ketika awak berserikat suami istri. Ya. Sekutu. Hmm. Yang ketiga, ada namanya waris, paroid. Paroid. Waris. Waris. Dan ketiga, wakaf. Wakaf. Nah, jadi itu dinamakan dengan pusaka rendah. Ya. Yang dimaksud dengan pusaka rendah tanah-tanah hak adat yang telah dibebaskan dengan syarat-syarat dengan kesepakatan secara adat. Itulah yang betul, umpama betul. tadi Harato kaum Mambo menjadi bujang masih bujang. Membelilah dengan kesepakatan kaum orang itu. Itu menjadi seorang. Kalau lah bersuami sekutu. Bersekutu. Kalau lah waris keturunan dari turun temurun. Kalau waris. Kalau tadi itu apa namanya? Wakaf. Kesepakatan kau mewakafkan untuk masjid. Untuk sekolah. Untuk sekolah. Itu wakaf. Jadi hak secara adat dinamakan dengan ulayat. Kalau hak secara adat dinamakan dengan ulayat. Ulayat kota bagi ampe pulau Pujan. Ulayat yang pertama adalah ulayat kaum. Ulayat kaum. Yang kedua ulayat suku. Ulayat suku. Yang ketiga ulayat nagari. Ulayat nagari. Dan keempat ulayat rajo. Ulayat rajo. Tiap-tiap ulayat itu mempunyai cara-cara pelepasannya masing-masingnya Pujang. Baik kaum, mempunyai cara-cara yang diatur secara adat. Diatur secara adat. Jadi kalau permasalahan yang ada, tentu mana batas wilayah adatnya? Kan tambah yang wilayah kan dari tarata menjadi dusun menjadi koto menjadi nagari bakampe suku, balabuah masaji, balatapian, bapandam bapakuran kan 8 pasang pendirian nagari itu terbentuk. Tentulah ada batas-batasnya secara walaupun dinamakan dengan bari balobeh. Secara adat, secara adat. Dan telah diketahui oleh suku, oleh kaum, ya kan, pada itu ada diketahui itu bersama gitu. Iya, telah diketahui bersama dan nenek moyangku kitaku bukan orang yang bodoh, Ujang. Contohnya di Kotonan Gadang itu untuk bagian itulah diatur oleh nenek moyang kita jangan jadi pertengkaran. Ya. Iko mengklaim kayaknya contohnya Ujang. Ulayat kaum. Kalau Mandailing Balai Gurun itu sasapan jeraminya tentang peladangannya, sawahnya adalah di Tambago. Dari atur sedemikian rupa. Datuk Kampai di Sinaro itu di Payolinyam. Koto Kataro lah diatur masing-masing itu menurut aturan adat yang dinamakan Bari Balobe. Dan kemudian alhamdulillah di Kota Nanggadang leado yang tertulis yang dikarang oleh Datuk Damuanso. Jadi yang jauh itu dapat ditunjukkan. Iko ulayat urang Mandailing, iko ulayat urang Podi dapat ditunjukkan dengan batas-batasnya bisa ditelusuri. Contohnya, Tambago adalah wilayah pendangawan atau tempat berkebunnya orang dari Balai Gurun. Kalau orang Tambago indak Mandailing berarti beli tanah Tambago tuh. Nah,
atau dia giapaknya. Jadi laba untuk seorang-seorang laba bagian masing-masing lah diatur daerah-daerahnya. Ndak meleset deh kalau kita mengaji secara adat, batas-batas itu jelas apa aja. Jelas nyata. Iya, betul. Tapi kalau kita ikuti bari belobe adat tadi. Diikuti bari balawan adat itu. Jale. Contoh Kotonan Gadang juga Kotonan Nampe adalah satu nagari. Kalau pitopang pulai tepang pulai dimasuk ke tepang korong, ini ada wilayahnya tinggal lau bujang tanda nagari itu cie. Mandeliang topi di Balik Kaliki itu di seberang botong mungkin seperti itu tanah orang Mandeliang Kaliki mungkin bujang. Jadi bisa ditunjukkan sadar-sadarnya kalau kita mengikuti aturan-aturan adat yang ada. Ya, betul pada Tua. Baik pada Tua, sangat luar biasa pada Tua. Tapi ini kan belum jelas, belum takdir nih belum terbuka, ya kan? Seperti ya cerita-ceritanya di Kenoha lah gitu kan. Ma buktinya. Mbok tanyon ke nenek mama aku aja, ada yang mengakui itu aja. Tunggu episode kedua tu. Ale berkesempatannya tu. Insya Allah untuk anak kemanakan ambo meluangkan waktu ambo pujang. Ya, jadi siap pada tua. Terima kasih banyak pada tua. Ikoko kan bukan hanya kita mengapo, tetapi kita kan sebagai seorang nenek mama yang arif bijaksana. Harusnya kearifan itu bukanlah pada nenek mama aja, tetapi seluruh unsur yang ada. Betul mana pada itu. Sebab dari kota Nanggadang tidak ada yang susah dapat pujang kalau kita menuruti aturan-aturan yang ada. Iya betul. Selesai saja. Betul pada itu. Jadi itu pada itu kami pun dari Dimensia Kreatif yang produknya Pokes Kusia Bendi. Ikut sebenarnya lama keinginan kami pada itu. Iya. Kan pada itu alhamdulillah mengiringi Pokes Kusia Bendi kami selalu memberikan edukasi, memberikan pembelajaran. Karena di Kusia Bendi ku ingin melahirkan seorang pemikir cendekia. Banyak memikirkan banyak itu, jangan asal sekedar kritik tapi tidak ada solusinya. Jadi inilah kita di Pokes Kusia Bendi ini pada tua. Cocok di pada tua mungkin ada. Mungkin terima kasih juga Mbak ke Pokes Kusia Bendi. Jadi generasi-generasi itu tahu sejarah pada tua. Karena kita mencari sebuah daerah, kau Ambo sering berulang-ulang mengatakan, sebuah daerah, sebuah nagari, kenapa mahal? Di era-era modern, karena peradabannya terjaga. Adat istiadatnya terjaga. Jangan lupakan itu. Itu pada tua. Kita cari dari perkembangan yang ada. Terima kasih pada tua. Episode yang pertama kau pada tua. Yang kedua kita akan mengupas sisi-sisi itu daripada tanah ulayat tadi, tanah kaum tadi, pembuktiannya. Seperti yang itu cerita pasal Pekumbu, itu yang sebagainya itu pada tua. Tapi pada tua kita tunggu sesi kedua. Tapi itu kan akan kita bahas nanti Pak Ujang. Acara pelepasan ulayat nagari, angkut suku, raja. Jadi jalis adonya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih, ini episode yang pertama kita berbicara bersama Pak Datua. Pak Datua ini nama beliau Insinyur Anda Roza Putra Datua Patih Baringe. Ambo alhamdulillah kami dengan tim yang tidak salah mendatangkan seorang tokoh pemangku adat suku Bodi. Beliau adalah Peti Bunian Adat. Jadi sadu beliau tu mengetahui dan paham itu akan apa keadaan budaya adat dan bagaimanapun lah tentang kebudayaan kita di Kota Payakumbuh ini. Pada tua kita masuk ronde kedua pada tua. Terima kasih atas kehadirannya hariku ini pada tua. Baik pemirsa, tunggu sesi yang kedua. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.